Kena penipuan kredivo, jangan tunggu lama-lama, segera lakukan hal berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya saya mau sharing juga ya teman-teman ya, mau cerita. Jadi kayak beberapa waktu yang lalu itu banyak orang-orang yang mungkin beberapa yang kena penipuan gitu ya kasusnya di kredivo. Dan saya pun hampir kena juga karena dihubungi oleh orang-orang yang mengaku dari pihak kredivonya. Nah anehnya mereka ini tahu ya, tahu gerak-gerik kita, tahu sedikit data kita lah. Jadi mereka tuh meyakinkan banget sebagai CS. Nah, saya mulai curiga ketika mereka itu meminta kayak KTP, terus kemudian nomor NIK atau mungkin foto dan sebagainya, itu saya mulai curiga tuh teman-teman. Kenapa? Kok minta lagi? Bukannya kita sudah via aplikasi. Nah, ini kita harus berpikir kritis. Kebanyakan orang-orang yang kena hanyalah karena hal-hal ini teman-teman. Mereka kena penipuan karena hal itu. Jadi dianggapnya itu adalah CS dari kredivo. Jadi mereka ngasih lah, karena iming-imingnya kan bermacam-macam ya. Ada iming-iming naik kredit limit gitu ya. Jadi bisa utang lebih banyak gitu ya. Atau mungkin untuk aktivasi dan lain sebagainya ya. Untuk kebanyakan sih untuk kenaikan limit sama pencairan bonus. Nah itu harus teman-teman hati-hati. Nah kalau sampai teman-teman udah terlanjur dan mungkin sekarang posisi kalian udah terlanjur kena tipu, ada satu tips buat teman-teman sekalian ya teman-teman. Ada satu tips, dimana tips ini tuh mungkin bisa kalian jadikan acuan gitu ya. Langsung segera proses ya teman-teman. Kalau kalian merasa kena tipu dan uang limit kalian dikuras, gak boleh kalian diem aja. Langsung hubungi, langsung proses, langsung paksa customer service-nya untuk ngeblokir dan cek transaksinya. Usahakan untuk bisa segera untuk di stop. Itu adalah langkah pertama kalau kalian langsung menyadari. Nah, permasalahan adalah banyak orang-orang yang tidak menyadari ini teman-teman. Kalau udah kebobol, setelah beberapa hari baru nyadar, telat ya. Karena udah dipakai transaksi inilah dan uangnya susah untuk dibatalkan transaksinya. Nah, jadi kalau udah kayak gini gimana? Udah langsung segera ke kantor polisi. Telepon kredivonya dulu juga, langsung ke kantor polisi, laporkan hal ini. Mungkin kalau polisinya bingung mau proses gimana atau mungkin harus ke Polda dan sebagainya, teman-teman bilang aja, "Pak, saya butuh bukti lapor aja, Pak." Jadi saya minta surat bukti udah lapor untuk lampiran ke kredivonya gitu ya. Kadang polisinya dialihkan suruh ke Polda Metro Jaya, Polda di daerah kalian lah ya teman-teman ya. Pasti suruh ke situ tuh, karena di situ ada kayak saya digital cybercrime gitu ya teman-teman, ada timnya di sana untuk melacaknya. Tapi menurut saya itu prosesnya akan panjang, lebih baik kalian minta bukti lapor dulu sehingga teman-teman bisa jadikan itu sebagai pegangan untuk lapor ke kredivonya juga. Jadi ya benar-benar bukan kita pelakunya. Karena sebenarnya jujur-jujuran aja, kalau hal ini terjadi itu adalah murni kesalahan kita sebenarnya teman-teman. Karena kita tidak bisa menjaga data kita. Jadi kadang kredivo pun tidak mau tahu kita harus disuruh bayar. Makanya langkah terbaiknya dan tercepat adalah melakukan hal itu. Ya, cuman ya kita harus kuat ya, kita harus semangat. Jangan sampai hal ini membuat kita itu stres, galau, bingung, dan masalahnya akan semakin lebar. Diurus ya, jangan malas untuk segera diurus. Apapun yang terjadi, paksakan untuk terus diurus dan jangan mau bayar dan harus dicari asetnya. Maksudnya diperjuangkan lah ya, jangan sampai ya udah pasrah aja gitu. Mumpung masih baru gitu ya, sebelum udah udah bulanan sehingga teman-teman juga susah lagi lah nanti ke depannya ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.